Mana tadi? Oke, jadi yang dilihat dari Gujarati ya, kalau lihat nanti link bukunya kita klik di, jadi ada 4 bagian, tapi makanya nanti beberapa bagian yang agak akhir nanti adalah sebenarnya pematerinya di kuliah yang data panel. Ini saya juga lihat sebenarnya hampir satu tema yang di ekonometri, terus yang di inikan ke data panel. Padahal sebenarnya data-data di ekonometri kebanyakan berupa mungkin data panel ini susahnya ini. Maka nanti hari pada saat di sini ini, Anda nanti pada saat milih untuk studi kasusnya, perhatikan kalau dia nanti beberapa, memang kalau masuk wilayah dia ininya data panel, karena bisa ini ada prosessional data dengan apa? Time series data. Kalau itu digabung jadi, itu jadi data panel kan di ini kan. Nah ini yang nanti kita bisa persamaan tunggal sampai akhirnya kebersamaan simultan. Terus yang di klasik asumsi-asumsi untuk diperhatikan. Nah saya harapkan karena ada kuliah sebagai nanti lulus sebagai sarjana harus disiplin dengan semua peralatan statistik. Beda dengan pengguna statistik ya, Anda adalah pemiliknya ya. Jadi kalau ada pemiliknya, itu seperti kalau Anda punya motor dipinjam temannya, khawatir enggak? Khawatir rusak. Apalagi dia makainya nggak paham gitu motor Anda gimana cara ininya. Anda dipinjami laptopnya juga mesti khawatir kan karena takut rusak. Nah kadang kalau saya sebagai pemilik di statistik itu adalah jangan sampai dipakai. Kalau yang rusak apa kalau pakai statistik salah? Apa statistiknya yang rusak? Ya hasil olahannya yang jadi rusak. Apa bahayanya sih kalau Anda seperti apa? Ini untuk yang mungkin calon ibu-ibu itu. Walaupun bapak-bapak sekarang lagi masak juga ya. Ya ada yang lagi masak. Anda lihat apa ya di dapur peralatannya banyak kan? Banyak kan? Tapi kalau saya masuk dapur saya bingung apa yang mau saya nikah. Penggorengan aja ada berapa kecil ada yang bisa. Terus mau ini ya, sampai kadang saya waktu nanti kalau masuk itu saya asal ambil pakai pisau ada berapa pisau ini apa yang digunakan kata saya nggak tahu juga. Tapi kalau salah ambil salah pakai pemiliknya ya protes ya. Kalau untuk potong daging jangan pakai itu, pakai ini. Kalau potong sayur pakainya ini, jangan pakai itu. Terus mau goreng cuma apa? Ya pakainya ini, jangan yang itu buat dagingnya banyak sekali peralatan. Nah ini yang sering saya ingatkan, statistik banyak enggak? Peralatannya, metodenya banyak sekali. Untuk apa itu dibuat? Nah maka Anda perhatikan di sini dari bagian 1, 2, 3, 4 aja. Secara ini adalah kita berjalan dengan di ekonometri, jadi ada kita akan berusaha dengan apa aja. Nah ini yang pertama adalah dari buku nanti persamaan tunggal. Mungkin Anda di ini yang di kuliah regresi sudah dapat, ada menggunakan OLS-nya, terus regresi ganda, mungkin Anda berurusan dengan regresi yang gunakan dummy variabel. Mungkin di regresi sudah dapat itu. Kenapa sih kita kadang butuhkan dummy variabel? Kalau saya menghubungkan X dengan Y, itu enggak yang lainnya. Berbahaya enggak? Karena hubungan dengan Y, X-nya apa, Y-nya apa. Tapi kalau ditambahin dalam keadaan apa dia jadi seperti itu. Nah ini yang sekarang harus hati-hati apa? Orang yang bicara resikonya masuk mana? Penjara. Anda tahu stand-up comedy yang sekarang lagi berurusan dengan itu. Gara-gara ngomong apa? Yang satu sudah diponis Toraja. Yang sedang satu babi dengan 5 ayam, selamat
lama urusan yang dengan keluarga sudah selesai. Karena dia waktu ngomong menyebut harta. Saya lihat kemarin di beritanya dengan salah sudah selesainya, belum selesai dengan siapa? Anda tahu siapa yang saya katakan ini? Panji. Panji secara komedi di acara apa? Nah, saya kemudian juga bisa kayak gitu. Rasanya itu apa? Tiba-tiba kenapa apa sekarang bisa dimasalahkan? Artinya suatu dulu bayangan hubungan antara lain dengan ini seperti itu pada saat kondisi tertentu menyebabkan nggak bisa dengan seenaknya seperti itu. Nah inilah yang menyebabkan kadang kita jadi berurusan dengan regresi. Dami itu hanya untuk menyatakan apa? Zaman dulu kalah, zaman sekarang beda. Mungkin Anda ngomong dengan saya, tapi keadaan saya lagi baik-baik saja, beda dengan situasi saya lagi sensitif misalnya. Kalau Anda lihat sekarang berbagai peristiwa-peristiwa yang nggak logis banyak terjadi kan itu. Anda sekarang kalau makan bersama keluarga tetangga, makan dengan adiknya, kakaknya, ibunya, yang harusnya kan tenang, nyaman, tidak khawatir. Sekarang harus khawatir kan? Anaknya 3, 1, 2, 3. Yang nomor 2 ternyata memasukkan racun tikus, dan tikus dikasih lagi makanan ibunya, adiknya, kakaknya. Akhirnya apa? Nah, dia nggak beruntung yang mau dengan selamat. Kalau itu malu sekarang diselesai. Yang senang saudara-saudaranya ya. Ini ada yang mewariskan anaknya. Jadi punya kontrakan ya sudah. Tapi yang hebatnya adalah terjadinya apa? Bisa-bisanya yang berdua. Berarti hubungan X dan Y sekarang sudah fenomenanya. Banyak Pak siapa tadi? Dia apa? Dalam keadaan itu tadi sebarang sekarang ini konteks ini kan perkara kita start di bagian sama dalam urusan X dan Y. X-nya apa coba dalam konteks tadi? Nah, ada bentuk sebagai Y-nya apa sih? Sebagai X-nya apa dalam konteks tadi? Ada kaitan dengan ekonomi enggak? Ada kaitan dengan ekonomi enggak? Coba dalam kisah tadi Y-nya apa, X-nya apa? Kalau polisi kerjaannya nyari apa? X-nya. Y-nya ada satu keluarga makan. Ada racun tikus di mana? Apa? 3 meninggal, 1 masih bisa selamat. Tapi ternyata sama-sama. Karena supaya nggak gagal untuk makan. Terus yang dicari apa sama polisinya? X-nya si racun tikus tadi jadikan diri kan? Dan itu hasil apa? X-nya siapa yang tahu? Racun itu. Terus ketemu lagi sudah si ini. Apalagi penyebabnya? Akhirnya kita punya model ya, dan kita di dunia ekonomi. Kita sedangkan kita ini kayak jadi akibat, ada sebab, si sebab tadi bisa jadi akibat. Kenapa dia? Karena ada sebab, karena yang lalu. Racun itu. Tapi akibat apa dia? Kok menaruh racun itu di situ? Katanya karena hidupnya karena dia sementara ya, tidak ada informasi. Maka dia marah jadi perang. Nah, di dunia ekonomi kan udah kayak gitu kan? Ini harga kemarin harga saham jatuh. Siapa penyebabnya? Jadi indeks sahamnya jatuh. Siapa penyebabnya? Apakah Citra? Apa sih ini? Tapi akibatnya direktur bursa efek yang harus undur. Ternyata nggak cuma yang bursa efek, tapi yang di ojek harus kena
Bertanya. Sudah boleh belum? Sudah dibaca salah. Nah, maka seharusnya nanti tugas kontekstual silahkan pilih mana yang terkait ekonomi. Tidak berarti harus masuk. Peristiwa tadi yang satu keluarga kuyul diracun sama anggota keluarga, ada kaitan dengan ekonomi kan? Karena betul itu lebih jauh, kayaknya ada kaitan ekonomi. Saya kira ujung-ujungnya akhirnya ke usaha ekonomi keluarga. Nah, untuk tugas kontekstual yang saya katakan Anda harus pilih topik yang Anda sukai, tapi yang terkait masalah ekonomi. Hampir semua peristiwa ujung-ujungnya masalah ekonomi. Oke, ini baru di bagian 1 kita ngurusi kalau regresi lalu ada si X, ada si Y kan. Kuliah regresi kapan Anda? Anda semester berapa nih sekarang? Oh 6 ya, sama berarti sama yang data panel. Saya tanya kebanyakan semester 6. Angkatan 2023 ya. Tapi saya lihat ada satu yang 2022 itu yang paling atas itu. Berarti dia semester 8. Nah, kenapa kok dia sampai semester 8? Penyebabnya apa? Kalau Y adalah banyak semesternya, kira-kira X-nya apa? Anda kira-kira akan supaya bisa jadi lulus semester 8, bisa nggak atau semester 7? Angkatan 22, sudah ada yang lulus belum? Nah, berarti yang pertama sebetulnya, kalau bicara Y yang diselesaikan dengan Anda, ini adalah apa? Lama studinya dulu, iya kan? Iya. Coba lama studi mau berapa Anda? X-nya apakah ini supaya tugasnya prodi adalah membuat apa? Rata-rata lama studinya berapa supaya aktivitasnya bagus. Kalau lulusan statistik UGM adalah 5 tahun, bagus nggak? Nggak, itu harus diusahakan. Caranya apa supaya ini? Maka X-nya dicari yang menyebabkan. Kenapa mahasiswa itu pada lulusnya lama-lama? Ya senang jadi mahasiswa. Misalnya kemarin, saya ingin ya, yang seperti dengan saya itu, kalau bisa satu semester saja, kalau pakai bulan, ya 6 bulan. Tapi ada yang satu berapa? Kemarin rekor saya itu angkatan 2019. Sudah TA 1 dan 2023, ujian A2-nya dari 2025. Kenapa ya Bapak Ibu? Apakah mau pembaliknya pembimbingnya? Enggak, siapa-siapa saya mau supaya dia lama-lama dengan saya apa. Nah, yang artinya apa? Urusannya lagi ada X dengan Y lagi. X-nya apakah cuma 1? Apakah X-nya cuma 2? Apakah X-nya cuma 3? Bisa banyak faktor X yang menyebabkan si Y. Di sini ada kaitan dengan ekonomi kan? Susahkan ekonomi orang tua kan ya? Nanti semakin lama, Anda sudah bayar UKT berapa kali? 6. Ya, semester 6 baru sudah 6 kali. Berapa nilainya? Ganggu ekonomi keluarga. Bisa gak pengeluaran keluarga ini, kecuali yang beasiswa ya. Kalau S1 ada nggak sih beasiswa? Ini ada nggak yang dapat beasiswa? Beasiswa orang tua semuanya? Ya. Bapak kalau saya itu bayar sendiri, Pak. Oke, berarti di bagian 1 ini sebenarnya urusan sampai bab 9 urusan X dengan Y lagi kan. Nah, sekarang masuk bagian di sini, bagian kedua.
pada saat berurusan X dengan Y tadi, ini ya, X1, X2, X3 sampai dengan Y itu, ada asumsi enggak? Masih ingat nggak asumsinya apa di sini? Di sini nyebut ada Gaussian. Itu asumsi apa? Siapa yang sudah kuliah regresi? Sudah semua mata kuliah wajib kok. Sampai semester 6 belum ambil analisis namanya judulnya apa kuliahnya? ART. Asisten rumah tangga padahal kalau yang sering dengar ART lebih ingat asisten regresi terapan Pak, ingat ART itu asisten rumah tangga coba. Kalau Anda mengatakan seorang ART, mesti ingatnya apa? Asisten rumah tangga. Apa enggak ada yang dengar ART yang sudah asisten regresi terapan? Ya. Oke, ingatlah kembali di ART. Asumsinya apa? Yang di sini benar nggak ada multipolaritas dijadikan asumsi di sana? Kadang pada saat apa? Kalau X-nya banyak. Heteros. Kalau di waktu di ART dulu, asumsinya apa? Homos kan, yang homoskalisitas itu. Terus ada normalnya ya. Terus ditambah adalah apa? Antar ininya tidak boleh terjadi korelasi atau korelasi. Kalau sampai terjadi itu, jadi masuk area di time series memang yang ngurusi yang ada autokorelasi. Salah satunya apa? Sudah ambil ya juga ya, wajib juga ya mata kuliah wajib ya. Namanya apa mata kuliahnya? Pengantar runtun waktu. Sudah merasa diantarkan? Karena katanya dulu kalau S1 itu semua mata kuliahnya judulnya ada kata pengantarnya karena masih diantarkan. Kayak masih apa waktu Anda sekolah SD masih diantarkan kan sama orang tua? SMP masih semi-semi gitu kan. Mulai dilepas sebagian sudah boleh pakai Gojek gitu. SMA masih diantarkan enggak? Enggak, apalagi kuliah masih diantarkan gitu kan. Nah, tapi kalau ini kuliah di S1 kebanyakan pengantar-pengantar, katanya S2 mulai dilepas. Enggak ada kata-kata pengantarnya. Bisa sama-sama runtun waktu tapi tanpa ada kata apa pengantar runtun waktu ya. Iya. S3 ditambahin lanjut katanya. Nah, kira-kira waktu Anda kerja di ART, di runtun waktu, ada asumsi enggak? Ya ada berapa yang harus Anda perhatikan. Nah, kira-kira berurusan dengan ekonometri, data-datanya nanti kira-kira apakah cukup dengan ART tadi? Berarti tidak boleh menggunakan data yang ada kaitan atau korelasi, berarti bukan data runtun waktu. Bisa enggak menghindarkan di data ekonometri tanpa ada aspek waktu dilibatkan? Ya bisa saja kita ingin mengatakan di situ. Tapi kalau waktu Anda belajar pengantar runtun waktu, Anda belajar regresi enggak di sana? Oh, ini yang satu mengatakan enggak, Anda belajar ada regresinya enggak? Di runtun waktu? Oh, enggak juga semua ya, padahal enggak sadar. Coba, salah satu model di runtun waktu apa namanya? Nah, AS singkatan apa? Nah, ada kata regresinya. Nah, itu loh yang saya kenapa waktu kuliah pada nggak sadar, apakah perlu dites ini semua sadarnya? Waktu kuliah padahal Anda nggak mampu sadar kan?
Tapi kenapa setelah kuliah selesai selalu kalau ditanya sudah apa nggak sadar belajar regresi? Cuma regresinya apa? Auto artinya terhadap DT dengan DT satu lah. Ini juga kalau average. Padahal belajar animal ya, itu ada regresif dan mungkin regresifnya. Karena kalau kita tidak tahu lupa itu kebanyakan di rata-rata benar. Oh ya, dan episode ya. Nah, dia regresifnya. Tapi setelah belajar regresi, jadinya naluri regresinya ada. Udah regresi pada yang itulah awal regresi. Maka objektif yang dia itu, tapi modelnya itu lagi ada yang itu model itu masih yang dia punya. Tapi yang dapat model adalah yang tahu siapa? Nah ini coba tahu nggak? Heteros waktu belajar untuk waktu diajari heteros kan? Arts. Ya, dapat. Siapa yang menemunya arts? Boleh kalau sudah lupa ya tanya ChatGPT yang nggak pernah lupa dia. Siapa penemu arts? Tanyakan gitu aja. Siapa coba? Dia dapat Nobel. Sudah dapat? Siapa namanya? Angel itu. Dapat Nobel kan itu? Coba tanya, Robert Angel dapat Nobel tahun berapa? 2000? Nemukannya tahun berapa dia artinya? Tidak nemu langsung dikasih Nobel ya. Nah, dilihat dulu dampaknya kan. Tahun berapa? Art dikenalkan? 82. Dapat Nobelnya 2023. Berarti 11 tahun kemudian ya. 82 ke. Terus Guts, itu siapa penemunya? Itu ngapain si Guts itu? Forsyth tapi nggak dapat Nobel ya. Nah inilah yang di konteks ini kita nanti ngurusi heteros, gara-gara mutus heteros dia dapat Nobel. Kenapa? Karena dianggap berdampak besar. Karena yang Nobel adalah asal usulnya Anda tahu kenapa harus ada hadiah Nobel? Dihadiahi uang kan? Uangnya dari mana? Ya Nobel Foundation-nya itu. Tapi yang modalin awal siapa? Anda tahu? Ya tanya ChatGPT lagi daripada nggak tahu gitu kan. Orang-orang yang masih nggak suka dengan yang AI itu adalah karena dulu gunakan Mbah Google kalau tanya apa-apa. Di googling kan? Anda masih senang googling apa masih senang pakai yang AI? Coba Anda tanya ke Mbah Google tadi, sering namanya Mbah Google gara-gara si googling itu paling senang dipakai gitu. Siapa yang inisiator adanya Nobel itu? Siapa? Dia penemu apa dulu kok sampai dia merasa bersalah? Adalah apa? Bahan peledak dinamit itu. Dia merasa bersalah gara-gara menemukan itu, apalagi yang menemukan nuklir. Makan korban berapa? Hiroshima dan Nagasaki dibom atau pertama untuk bunuh manusia. Maka ini kalau besok perang sama Putin, sama Iran, sama Cina pada bertarung nuklir, punya berapa ribu itu sih kemarin dibatasi jumlahnya bom nukirnya. 1000 berapa? Indonesia punya enggak? Karena nggak bisa juga.
Atau bisa dua, tapi nggak boleh membuat. Karena yang boleh ada Inggris, Cina, itu yang apa namanya itu yang negara yang punya hak veto, kan Inggris, Rusia, Amerika, Cina, dan berapa negara ya? Nah, Iran yang termasuk yang punya nuklir. Kira-kira karena masalah ekonomi enggak itu orang akhirnya terpaksa perang? Karena urusan ekonomi. Urusan ekonomi berarti urusan ekonomi enggak akhirnya jadinya. Jadi ekonomi itu adalah ekonomi yang dimetrikan. Oke, sampai sini jadinya menarik enggak sih memodelkan ekonomi metrika jadinya? Ekonomi metrik model, modelan ekonomi. Jadi menarik enggak kuliah ini perlu ada itu untuk dihapus saja dari kurikulum enggak ada gunanya. Dan Anda boleh loh masa ini enggak mau saya masuk 110 edukasi ekonomi ini. Makanya kan yang ini juga enggak ada kan, dihapus saja. Apalagi data panel ada gunanya enggak itu? Kok kemarin pada ngaku saya bilang itu. Makanya mau ngaku pada karena kalau nanti minimal kan harus 5 loh saya satu ya. Di bawah 5 enggak jalan ya. Ngapain enggak ada gunanya kok bodoh. Sekarang yang lebih senang apa? Machine learning. Semua skripsi machine learning Pak. Pertama saya di skripsi machine learning enggak ada praktik, memang enggak ada teorinya Pak. Bapaknya tahu lah, saya machine learning enggak ada teorinya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3-nya sudah disebut ekstibus, disebut ini, langsung kita enggak pakai Python. Namanya masuk mesinnya belajar, gimana dia belajar? Ini akibat patah seperti orang semua mengatakan dulu waktu zamannya kalkulator pertama untuk kuliah statistik sudah yang penting semua ada di kalkulator. Tapi kalkulatornya waktu itu minim banget kan masih hanya itu rata-rata dan ini ya. Nah setelah itu lah SPSS, Minitel. Nah, sekarang ada si file. Model sebenarnya apa sih? Itu yang menyebabkan kita jadi bisa berhitung, nggak bisa menghitung karena gara-gara adanya rumusnya model tadi. Nah, sampai sini sudah Anda merasa bersalah enggak pilih kuliah pengantar ekonomi itu cuma mau diantar aja. Setelah diantar ya terserah. Oke, ini asumsi yang terus di sinilah ini. Tadi ada waktu bicara waktu kuliah ART, terus PRB singkatannya ART, PRB. Makanya yang kuliah yang ini, kalau di akumulatornya kan digabung antara regresi dengan kumulatif. Untuk singkatannya bukan regresi tahapan dan rentun waktu. Kalau regresi tahapan dan rentun waktu singkatannya apa? RTRW. Nah, waktu bikin itu jangan RTRW lah, PRRW. Pengantar regresi dan rentun waktu. Coba kalau sampai RTRW. Nah, yang statistik nggak sadar singkatannya ART, ya enak kan? Karena ART konotasinya ke asisten rumah tangga. Coba kalau orang tua Anda yang baca kuliah itu, mau ngambil kok ART? Berarti kamu mau jadi ART apa? Nah, nah, kalau yang di ini untungnya PRRW jadi bukan.
Nah, kenapa perlu ada nonlinear? Betapa enaknya hidup ini kalau semua hubungan linear. Atas hubungan linear, B, nilai berapa? Apa sih? 10 ditambah 10 kali D. X-nya lama belajarnya. Berarti kalau ini nilainya 100, belajar berapa lama? 9 jam. Dan apa? 100. Belajarnya berapa lama? 1 jam, Pak. 20 saja. Bisa kali belajar ya? Kalau belajar berapa lama? Saya 1 jam saja, Pak. Oh, tapi saya belajar pemilu untuk dapat nilai 100. Dapat enaknya ini kalau kuliah itu nilai berdasar, tapi dulu di waktu di SD saya masih ingat rajin pangkal pandai. Rajin artinya apa? Ya belajar. Ya betul ya. Nanti masih ada nggak di SD di tanggal ini? Rajin pangkal pandai. Terus apa? Memang pangkal hanya. Kalau hebat pangkal kaya namanya apa? Tadi saya baru berpikir dan dia juga masih muda dari konsepnya aset sudah triliunan. Itu siapa? Masa Anda nggak tahu yang sekarang kemarin nilainya sudah triliunan? Orang tertanya siapa? Anda nggak tahu? Oh, yang 10 besar. Pada saat dirilis itu. Contoh siapa? Ada tahu orang-orang kaya di Indonesia nomor berapa kira-kira ada yang di 10 besar? Padahal dia menemukan apa? Facebook. Satunya lagi yang Tesla itu. Coba namanya? Maka sekarang ada perkampungan di Florida itu yang isinya orang-orang kaya tadi. Karena tidak eksklusif di suatu pulau, bahkan tidak orang yang kaya eksklusif. Itu masih baru salah suci dan pada jodoh. Mas, betul. Apa yang kemudian ada satu itu. Jadi yang barisan dilihat lagi. Yang ke karena dia main kripto sudah 12 tahun, maka saya sudah punya. Tapi sekali kita kalau enggak jadi. Itu karena gara-gara urusan ekonomi enggak itu, gara-gara orang terkaya. Maka kuliahlah di ekonomi kalau ingin jadi orang kaya itu kan gitu kan. Tidak bisa milih ke statistik aja, ternyata tetap jadi enggak kaya gitu kan. Ya kaya ilmunya aja lah. Oke, non linear. Kenapa perlu non linear? Karena enggak semua fenomena. Kalau hidup itu linear betapa enaknya. Terus kenapa kita butuh? Kalau tadi respon nilai itu adalah kuantitatif atau kualitatif? Yang waktu kuliah ART. Y-nya itu responnya semua kuantitatif apa enggak? Apa sudah dikenalkan juga yang kualitatif? Kok saling tengok-tengok lagi? Saya khawatir kok. Hah? Kuantitatif? Kuliahnya bersama-sama enggak? Kok kayaknya pada saling ini kayaknya beda loh saya pas ini. Satu kelas apa beda kelas? Satu kelas ya. Coba kuantitatif apa kualitatif? Jadi kan kualitatif respon jadi
Udah apa enggak? Ini kan saya ngambil buku ekonometrik yang mau saya jadikan sebagai intinya. Ada kuantitatif apa kualitatif waktu itu? Oke, Anda sudah bayangkan mau ujian skripsi? Mau kapan Anda mau ujian skripsi? Ini semester 6 ya, jangan minta semester 10 ya. Anda kira-kira mau ujian skripsi kapan? Sulit, tidak ada kan? Tujuan tinggal semester 2. Oke, keputusan di ujian skripsi itu kuantitatif apa kualitatif? Sudah tahu, kira-kira tahu. Padahal ada yang lulus gara-gara saya kalau ujian saya. Apa aja kalau ujian skripsi? Kalau ini tahu hasil akhirnya kualitatif atau kuantitatif? Kalau kuliah ini besok apa? Kuantitatif yang ini kualitatif. Jadi dulu yang ada kuantitatif yang kualitatif atau yang kuantitatif? Saya keluarin apa besok? Apa kualitatifnya? Ya. Kemudian ada 6 di sini satu orang yang minus saya khusus ini pokoknya kalau saya kasih A, saya kasihnya B. Kalau saya kasih B, saya kasih C, apa A, B, C, D, E. Nah, juga 4 variabel dikasih pilihan saya kalau sudah saya ketemu mana itu Raditya besoknya saya kasih kalau ternyata A cocok saya kasih B. B ternyata tidak cocok saya kasih C. Karena dia pilihannya cuma A, B, C, D. Ini yang versi sama saya dulu. Harusnya apa namanya? A atau B. Tapi kalau bisa cara perlu sampai ya. Tapi kalau ujian skripsi yang sudah mau ujian skripsi semester, coba apa? Apakah A minus yang keluar pertama dulu diputuskan waktu ujian, terus tidak lulus. Karena memang di saat itu tidak di kalau harusnya sedikit boleh dipromot ya tahu keputusannya apa ya apa lulus tidak lulus mau kayak gitu tapi yang sering terjadi apa apakah yang lulus tidak lulus itu sudah berangka kalau zaman saya dulu masih lulus, ada yang langsung lulus, langsung. Ada masih apa? Lulus dengan revisi. Yang paling banyak itu lulus dengan revisi. Kan ada yang lulus tanpa revisi. Jadi ada kadang-kadang yang terus lulus dengan revisi, tidak lulus di kan sudah klik sekarang. Mesti ngekliknya apa? Lulus dengan revisi. Artinya kesempatan dihadapan lulus dengan revisi. Dan itu daulah keluar apa? Pertama tidak kualitatif, tapi lebih kompleks jadi A. Kayaknya tidak ada juga boleh. Tanya yang sudah ujian, kan sudah tahu apa akhirnya? Setelah revisinya selesai, sudah kita tangani semua atas ulang nilainya kan di semester. Nah itulah baru. Jadi hidup ini hanya kualitatif berubah dari kualitatif berubah dari kualitatif. Orang mengatakan sakit karena apa? Suhunya tinggi. Oh kalau ini sakit kayak gitu. Panas kan? Nah kualitatif masih kan? Oh panas banget kalau ini sakit. Tapi setelah panasnya berapa supaya jadi dinyatakan sedang sakit? Suhunya diukur. Anda tahu kriteria dinyatakan sakit kalau suhunya berapa? 3 coba baca sendiri. Suhu berapa orang akan dinyatakan sakit? Nah ini kalau yang tertarik kesehatan, ada kaitan dengan ekonomi kan?
kayak gini. Nah, inilah kejadian apa ya? Berapa ribu? Yang dihentikan itu langsung gitu. Karena apa? Kalau orang ekonominya sulit itu kok juga boleh berubah. Saya kalau berubah tapi bayar nggak kenapa dihentikan? Padahal harus apa? Yang paling yang harus cuci darah dan jadwal cuci darah kan mana? Tapi pakai BPJS. Kalau seandainya secara ekonomi tidak ada masalah, mesti tenang-tenang saja. Kamu apa pakai BPJS? Tapi karena dia ada dari sisi ada masalah ekonomi yang tidak, dia jadi harus gitu. Karena PBI akhirnya yang dibantu oleh pemerintah. Sudah tentu masuk beberapa itu. Dikatakan sapi. Nah, nanti harga untuk kontekstual siapa pilihlah kalian kualitas itu tidak usah takut. Nah, gitu kan di sini kan. Kalau saya berurusan dengan qualitative response, Anda siap dengan bab 15-nya. Maka kalau masih di ini kan, terus yang berikutnya adalah apa? Inilah masuk data panel. Tapi karena sudah ada kuliah khususnya, ya ini di sini hanya untuk perkenalan supaya besok jadi ingin ngambil data panel ini karena promosinya saya kan jadinya. Karena saya ngajar data panel, mahasiswanya sedikit, caranya ini kalau setelah ikut ekonometri, data panel cuma dapat dikit tuh. Nah, makanya ambillah data panel yang namanya apa kuliahnya? Oh, pengajar berarti sudah baca ininya. Ada niatan ingin ambil, tergantung Pak, kalau ini nanti besok data panelnya sudah cukup, saya puas, nggak perlu langsung ngapain ngambil gitu kan. Ini sekarang 13, yang data panel kemarin 11 atau 10 gitu. Itu angkatan 2023 kayaknya Pak. Tapi siapa yang pernah skripsi data panel semua di searching lah. Siapa yang pernah skripsinya temanya ekonometrik, coba sekarang di searching. Khusus yang statistik UGM tapi ya. Kalau saya kemarin ini beruntung yang 15 termasuk lumayan bagus saya. Dari 15 sudah lulus 10 Pak. Berarti kan apa terpaksa saya paksa saya tidak tahu. Karena gara-gara saya bilang, kalau ini saya harus tak boleh terusnya lama-lama. Nah, yang rekor itu daerah satunya September tidak ada banyak Oktober. Biasanya daerah satu saya kabur tak sama daerah satu kan yang berencana ada dari proposal ya. Rencana saya memang mau apa? Makanya kalau semester 7 berarti harus daerah satunya ya semester 7. Karena daftarnya kapan? Semester 7 ya? Iya, kalau iya, daerah Inggris. Karena boleh kan daftarnya? Belum boleh. Karena SKS-nya belum cukup. Minimal berapa? 120 ada berapa? Kalau kita aturan coba tadi kita tahu nggak berapa untuk data TA? Udah ingin semester 7 bahkan SKS-nya belum cukup. Jadi kejadian ini kalau bisa. Jadi dia sudah daftar mereka sudah akhirnya bicara dari pemerintah nggak memenuhi syarat. SKS-nya cukup, tapi IP semester itu yang tak jadi biarkan. Akhirnya normal dulu karena dia sudah mau masuk itu. Jadi harus perhatikan ya SKS-nya berapa. Sudah? Sekarang yang tema ekonometrik siapa ya skripsinya tentang ekonometrik? Makanya ekonometrik nggak penting. Fokus skripsinya nggak ada ya ekonometrik.
Wow, padahal dulu kuliah jauh dari mulai langsung sudah tertarik ini. Wah, ini juga. Nah, berarti nanti mulai di kelas 9 ini ada kesulitan semangatnya di atas yang lainnya. Bayangin ada mahasiswa masih semester 6. Terus saya sudah gara-gara setelah ini dia tidak rasa tertuju. Tapi saya sudah siap. Makanya selesai di semester. Oke, jadi kan. Tapi sudah dapat yang siapa saja yang bisa skripsinya tentang ekonomi. Sudah tahu belum? Itu ya saya jadi tanyakan selama sekali kenapa. Padahal masalah ekonomi itu bukan masalah yang menyebabkan negara ini jadi negara maju. Kira-kira masalah ekonomi apa enggak? Oke, sekarang data panel, cross section dan time series digabungkan. Coba siapa yang bisa menunjukkan data yang ada kaitannya dengan waktu? Ada enggak? Berat badan Anda terkait dengan waktu enggak? Iya ini Pak, sekarang saya lagi naik, maka saya diet Pak sekarang. Bukan saya ini. Kalau saya malah disuruh makan banyak Pak, karena berat badannya turun terus. IPK, kaitan dengan waktu enggak? IPK-nya kemarin tinggi, sekarang turun. Semangat belajar, terkait waktu enggak? Semester ini saya sangat bersemangat, kemarin gua belajar. Nah inilah yang akhirnya Anda mungkin kemarin sudah kenal model dinamis, salah satunya apa? Autoregresi gitu ya. Walaupun tadi nggak sadar bahwa itu ada kata regresinya. Gitu. Gara-garanya ingatnya apa? KR gitu biasanya. Oke, jadi nanti di sini. Nah, kalau yang sampai ke simultan akhirnya berusaha dengan two-state, least square, mesti belum. Dulu persamaannya cuma satu kan? Regresi aja, satu persamaan regresi. Nah, akhirnya kita ke ekonomi yang di. Tapi nanti ini nggak semua akan saya cover di sini karena ada wilayah sendiri. Yang penting kan Anda antarkan ke dunia ekonometrinya itu. Nah, nanti ini ya di Google Drive untuk ke bukunya sudah dicek, bisa masuk kan? Ada beberapa buku di situ untuk ke Google Drive-nya. Ini. Nah, nanti yang untuk utamanya yang atas ini, tapi yang lainnya silakan Anda baca. Nah, kalau tadi Anda berurusan dengan kualitatif, itu juga demikian. Terus yang berikutnya, ini yang nilai, ini link ke Google Meet-nya. Sebenarnya ini adalah yang nilai sekalian saya cek sekalian ini. Nah, ini yang masih belum Rivanda entah di mana, Rivanda Gita Flamboyan. Ini dari ilmu aktuaria. Dia nggak tahu di mana, nggak tahu kontaknya dengan siapa. Terus Danita juga ilmu aktuaria, belum. Statistik kenal nggak dengan ilmu aktuaria sih? Dengan mesin waktu saling kenal nggak? Kenal nggak? Ada temannya ilmu aktuaria? Karena saya harapkan dari sebenarnya dulu pada waktu melahirkan statistik. Maka statistiknya sini harus tidak ada di mana namanya model atau rumus. Ada yang statistiknya tidak pernah pakai rumus, nggak pernah lihat rumusnya.
berapa pakai SMS mau militer. Gak ada rumus sama sekali. Yang penting klik depresi, klik anak klik ini. Itu namanya statistik berapa. Kalau di sini dari segi strata dipenuhi dengan tadi saya sudah mengatakan rumus belum? Belum, enggak enak mengatakan rumus dari itu, tapi nggak langsung kelaitan. Boleh, sudah, saya. Kita kuliah sampai jam berapa? 12? 11? 45 kelihatannya. 45 apa 55? Iya apa? Loh kok saya 45 ya? 55 ya yang benar ini? Oh 55 ya udah berarti saya salah masang kalendernya. Karena di kalendernya nggak bisa bikin 55. Bisanya apa? 45 terus karena 15 menit 15 menit. Oke, apa? Jadi ini dari terbitnya sudah. Sekarang saya akan masuk ke mana ini? Oh di sini. Yang bab 1 ya. Ini karena review saja jadi harusnya cepat. Nanti silakan Anda buka-buka sendiri yang hanya ini. Nah ini nature-nya dari start-nya dari ibu. Wah ada modern regresi. Ini klaimnya sih, karena penulisnya siapa tadi ini? Bujarati ini kan. Dia sudah. Terus statistik dengan deterministik. Ini deterministik apa statistik kayak gini? Tapi kalau ada saya kasih Y adalah Y alpha plus beta I plus epsilon. Saya putuskan Y berdasar dari lama pembelajarannya dan nilai yang saya keluarkan dari waktu yang lalu. Saya menentukan nilai Anda. Anda terlihat kira-kira kemarin padahal jelek-jelek sekali Pak. Atau kemarin harus belajarnya banyak sekali dapat nilai yang bagus. Kalau yang mana? Ini akhirnya kita berurusan kalau ini sudah kayak rumus yang saya pakai itu berdasar menentukan ini saya akan gunakan ini. Aku ada boleh pakai yang ini. Sama-sama waktu belajar dan kalau ini caranya apa? Saya mencari data dulu antara Y dengan X-nya. I-nya berapa sampai. Maka saya dapat apa atau tidak. Kalau ini sudah jelas, sama 10 ini. Nah inilah yang sebagai untuk Anda mengenal hubungan antara ini sampai ngurusin kayak gini aja namanya diabadikan si Galton ini. Ada hubungan nggak tinggi badan anak dan orang tuanya? Nah, saya lihat dari ini kira-kira orang tuanya tinggi apa enggak? Saya bisa duga enggak? Saya pakai Galton ini. Kamu tingginya berapa? Saya nggak usah. Nanti berapa 100? Orang tuanya kira-kira tingginya di atas itu. Kalau itu, nah tapi di situ ada yang tinggi. Tapi bisa juga orang tuanya, enggak, tadi anaknya tinggi-tinggi karena dia pakai ilmu gizi. Wah ini dimakan kalsium terus jadi ya pertumbuhan tulangnya lebih cepat. Tapi Galton mengatakan ini ada kaitannya seperti apa. Nah kecenderungan nanti bisa diprediksi kalau anaknya tingginya sekian, maka konsumsi dan pendapatan ada hubungan enggak?
Tapi sekarang yang misterius adalah ini. Pengeluarannya banyak, penghasilannya kecil. Ini pengeluarannya besar, penghasilan atau pemasukannya kecil. Banyak ada yang terjadi kayak gini. Yang lainnya diambil dari mana berarti supaya bisa keluarkan itu? Dari mana? Nah, ada variabel tanda ini yang menyebabkan sekarang pinjol laris manis, omsetnya besar, tapi akibatnya jadi, nah ini yang inflasi dengan pengangguran. Nah nanti silakan ada bikin banyak sekali kasus-kasus itu untuk melihat logikanya harusnya apa? Penghasilannya hubungannya positif apa negatif antara pendapatan dengan konsumsi? Sekarang konsumsinya si siapa tadi? Elon Musk dengan saya kira-kira besar mana? Besar Elon Musk jelas dia itu kan. Pendapatannya. Nah inilah yang pada saat kita, nah ini saya kata statistik stokastik, ada beberapa yang mendiskusikan bahwa stokastik itu yang kaitannya dengan ada keberadaan waktunya. Kalau statistik itu, nah stokastik kaitannya dengan si acak tadi random itu. Tapi ada yang membatasi bahwa stokastik itu random yang kaitannya dengan waktu. Ini yang nanti jadi ada X, ada X, ada Y turun T. Ini X yang matematik namanya var, ini variabel random. Ini yang diberikan. Kalau ini yang variabel random tapi kaitannya dengan waktu, bos. Ada waktu dilibatkan. Tapi ada beberapa yang sudah melihat dari fenomena. Maka kalau kita hanya Y sama dengan fungsi X itu sama yang ini yang bawah ini sudah ada muncul ketidakpastiannya gara-gara ada hasil di sana. Nah tadi yang saya sudah buka bahwa dalam hidup ini selalu ada urusan hubungan apa? Sebab akibat. Gak ada akibat kalau gak ada sebab. Setiap akibat mesti ada penyebabnya. Itu kerjaannya siapa? Polisi. Setiap ada apa-apa, terus mencari apa? Penyebabnya. Ini ada orang kok mati, dicari penyebabnya. Setelah ketemu penyebabnya, siapa yang berbuat ini? Yang jadi ketemulah pelakunya. Kadang kita hanya ingin melihat adanya hubungan seagam, bisa juga kita hanya yang penting dia ada hubungan enggak, itu yang dianalisis korelasi. Kadang kita hanya melihat seperti itu. Ini ya istilah yang dipakai adalah Y, dependent variable, exponent variable, prediktan, regression, respon ya. Untuk sebelah ini independent variable, exponential variable, prediktor, regressor, stimulus. Yang mau bikin ada respon. Intinya saya hanya bicara Y sama si X itu. Nanti Anda berurusan dengan ada time series data, cross section data, dan akhirnya inilah panel data. Nah di ekonomi mau tidak mau kita berurusan dengan yang seperti itu. Ini juga Anda harus ingat ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Ini kadang orang statistik tapi kok ini enggak dilupakan, padahal itu yang menyebabkan apa tadi? Ada yang kualitatif, itu yang sebenarnya yang di level yang paling atas, yang nominal ini. Kalau kualitatif tapi yang ada unsur urutannya, sangat setuju. Jadinya yang ordinal. Karena di skala berapa? 1 sampai 5, sangat setuju 5, enggak setuju, sangat tidak setuju 1 misalnya kayak gitu. Jadi kita bermain di skala ordinal. Nah ini mohon diingat lagi, karena ini mainan statistik perdana kan. Kita berurusan dengan ukuran ini. Nah ini nanti kalau collab ini sudah dicoba, kayaknya sudah bisa punya akses enggak? Kalau saya lupa belum ngasih aksesnya. Ini pendapatan dan konsumsi harusnya seperti ini kan.
Maka kalau dia konsumsinya sekian, maka pendapatannya, tapi mestinya pendapatan dengan konsumsi harus apa? Pendapatan lebih besar ya, karena konsumsi berarti bisa nabung. Kalau pendapatan kurang dari konsumsi, berarti hanya utang. Ya, dan cuma kayak gitu aja ya, defisit apa enggak. Katanya kalau tiap hari keluarannya berapa, tiap bulan keluarannya berapa? Ya, maka saya harus membuka bahwa dia kiriman penampungannya di atas ada minimal sama, ya minimal sama supaya tidak muda. Tapi kan saya nggak apa-apa, bulan ini saya pengeluarannya lebih tinggi, tapi bulan kemarin enggak. Jadi yang kemarin saya pakai untuk yang hari ini tidak masih rumahnya. Tapi kalau defisit kok yang bulan, sama saja mesti jadi utang. Negara punya utang nggak? Punya. Berapa Indonesia utangnya? Kenapa negara harus utang? Nah, nanti silakan kalau ada yang ingin mempelajari apa kaitannya dengan, nah ini ilustrasi sederhana terkait adanya apa tentang konsumsi dan pendapatan. Nah inilah kalau jadi linear kayak gini. Benar nggak hubungan antara pendapatan dan konsumsi adalah linear? Nah silakan Anda kalau mau apa ini sebagai ilustrasi sederhana. Nah nanti selalu dalam konteks untuk membuat laporan mingguannya, tugas mingguannya selalu diakhiri dengan collab-nya ya setelah Anda bikin kesimpulan. Dan ini permasalahan apa yang Anda ingin ambil, modelnya, metodologinya, metodenya, terus Anda mulai kerjakan komputasinya ya, mulai dinamika hasilnya, kesimpulannya apa, diakhiri dengan link collab-nya. Supaya apa? Beberapa hasil mungkin taruh di overlay, tapi nggak semua kan diinginkan. Jadi nanti bisa biasakan seperti itu supaya Anda ada argumentasi. Nah harapan saya sebenarnya kalau orang bicara dimanapun diakhiri dengan saya ini riset loh, ini hasil penelitian loh, mana penelitiannya? Penelitiannya apa? Kualitatif. Nanti kalau kita di sekolah tadi, pakai satu dan sekolah tadi, saya terbatas membaca sana, kuliah pakai ini, 99,9%. Adalah salah seperti itu tadi mana dari makanya metodologi khususnya adalah untuk melihat seperti apa. Nah, seharusnya sebagian kita dari dalam statistik harus berbasis data. Apakah data selalu benar? Kebenaran dia sebenarnya yang namanya fakta. Ada itu tadi tingginya berapa tinggi? Apakah ini fakta? Ada tiga tingginya 100. Kalau saya yakin, maka harus carikan matematik. Dan berbeda berapa? Sampai 70. Apa saya harus percaya itu? Dulu makanya dari metrik adalah data belum tentu itu fakta. Maka data bisa salah. Nah inilah nanti Anda kalau membeli data, yakinkan sumbernya. Asal usaha kita kalau Anda menggunakan data untuk customer sumbernya disebutkan. Kalau dari digitalnya kasih kami dari Kegel, nanti orang yang salah si Kegel. Apakah dari Kegel selalu benar? Kegel itu siapa? Benarnya siapa? Dia ada apa saja ada. Nanti ada tambal semua sekarang di Indonesia belum ada. Apalagi namanya apa? Garbage. Kita
pendapatan dengan konsumsi. Benar nggak bahwa pendapatan kurang dari konsumsi? Dia di gambarnya, mana koletnya tadi? Kelihatan nggak bahwa pendapatan kurang dari konsumsi? Pendapatan 5.000, konsumsinya 4.000. Pendapatannya 4.000, konsumsinya di bawah 3.500. Ini kalau dengan garisnya ya garis prediksinya itu. Nah, kalau sampai pendapatan lebih tinggi dari lebih rendah daripada pengeluaran, konsumsinya itu melanggar hukumnya tadi siapa? Yang tentang ini teori ekonomi ini. Kalau tadi Galton ya urusan tinggi badan dengan orang tuanya itu. Ada nih, nanti silakan dicari tentang bahwa hukum ini ada, bahwa dia harus. Ya, oke, saya kira untuk hari ini kita sudah akhiri pas kalian. Jadi tadi kita dihentikan pas adzan ya, langsung buka puasa bagi yang puasa beduk. Gitu. Oke, kita akhiri. Makasih. Selamat siang. Persentif. Oh iya ya, ternyata penting ya. Oh, nah itu gara-garanya. Oke. Oh ya, ini saya pikir ada tadi karena ikhlas jadi nggak penting presensi. Gitu. Makanya tadi kok diem nggak ada yang tanya kan ya, saya diam aja kalau saya niatin ini. Ya oke lah sambil saya ini. Bentar, saya aktifkan berarti. Ya. Kalau memang Anda masih itu nanti online aja yang besok. Tadi Anda memamerkan tugasnya yang tadi yang pertama cukup dikerjakan dalam waktu 1 malam kan? Cukup. Cuma tugas kayak tadi ringan, ambilkan dari tugas ART dulu nggak apa-apa. Jadi yang besok selama belum ada praktikum, kita pakai untuk presentasi tugas yang hari ini saya berikan. Jadi dalam waktu 1 hari aja sudah selesai tugasnya kan. Yakin bisa kan? Bisa lah. Gitu. Ntar ini kan. Waduh, kok sudah nggak bisa? Ya udahlah, saya entrikan aja lah ini. Kuliahnya apa ini tadi? Ekonometri. Jam 10:04 ya mulainya. Ini Harun Yahya, ada nggak Harun Yahya? Ada, oke. Novel tadi ada ya, Novel ya.
Rifanda nggak ada tadi ya. Adinda ada. Reza tadi juga ada. Alita ada. Raditya. Dan Ninta kadang nggak ada ya, yang tadi. Rafli ada. Ade Aulia. Ade Aulia nggak ada ya tadi. Oh, online ya tadi, online ya. Harun Nisa? Oke. Berarti yang nggak masuk ini. Ya oke, sudah. Ternyata ingat presensi. Ya, gimana? Iya, loh. Bentar. Coba saya bagikan. Oh ya, betul, belum saya ini kan. Oke. Sudah bisa sekarang yang Google. Dari tugas perdana ini kan masih dengan nanti besok pagi Anda langsung presentasi yang salurkan dari nomor 1 sampai kalau 13 bisa tampil semua ya, yang penting cepat. Jadi tugasnya selesai dalam waktu 1 hari, tapi kalau nanti sudah mulai ada praktikum mungkin seminggu jatahnya. Jadi besok jam berapa? 7:04 ya. Nanti dimulai dari nomor 1, berarti nanti lama-lama saya random.